Shalom sobat terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali lagi dalam program renungan pada hari ini. Kiranya berkat, sukacita, dan damai sejahtera di dalam Kristus selalu menyertai kita semua. Seperti biasa, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu karena kami boleh merenungkan firman-Mu lagi pada hari ini. Terima kasih untuk hari ini yang masih Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih masih mau mendidik kami lewat firman-Mu yang kekal. Sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi dan penuhi kami agar kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Dan juga kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan memuliakan nama-Mu lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan pada hari ini adalah tabah sampai akhir. Di bulan April tahun 2021 ini, kita semua pasti familiar dengan sebuah semboyan atau moto dari Korps Kapal Selam Indonesia, Wira Ananta Rudira, yang artinya tabah sampai akhir. Sungguh sebuah semboyan yang sangat dalam pengertiannya dan juga sangat menggambarkan karakter dari Tuhan Yesus selama dia menjalani hidupnya di dunia. Pada renungan kita kali ini, mari kita meneladani akan hidup dari Tuhan Yesus yang benar-benar sudah menghidupi arti dari kalimat tabah sampai akhir di 2000 tahun yang lalu. Matius 26 ayat 37. Inilah firman Tuhan. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus tahu bahwa tugasnya ketika diutus ke dunia adalah untuk menebus umat manusia dari belenggu dosa dan dari kebinasaan. Bahkan walaupun dia sangat mengetahui dan menyadari bahwa jalan yang akan dilaluinya akan sangat berat dan berakhir tragis, tetapi Yesus berkata iya dan memilih tetap tabah menjalani semua misi yang diberikan oleh Bapa sampai akhir hidupnya. Dari mana kita tahu bahwa ada misi yang diembankan kepada Yesus? Di dalam Yohanes 19 ayat 30 dituliskan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perkataan Yesus, sudah selesai, menyiratkan ada misi yang Yesus jalani dalam kematiannya. Mungkin orang-orang Yahudi dan Romawi yang menyaksikan kejadian tersebut mengatakan bahwa Yesus gagal dan mempunyai akhir yang tragis. Tetapi mereka tidak tahu bahwa malaikat bersorak-sorai dan bergembira karena di hadapan Bapa di surga, Yesus berhasil menjalankan misi yang ditugaskan. Dan Bapa sangat disenangkan dan meninggikan Yesus. Dalam Filipi 2 ayat 9, inilah firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Dalam Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dalam Filipi 2 ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Seperti yang kita tahu, ke-53 awak Nanggala 402 yang mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dan juga bintang jasa Jalasena atau dedikasi pengabdian serta pengorbanan para prajurit terbaik itu. Di mata negara Indonesia, mereka berhasil menyelesaikan tugas dan diberikan oleh negara dengan tetap tabah dalam menjalani misi yang diberikan kepada mereka, meskipun akibatnya adalah mereka kehilangan nyawa mereka. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang akan selalu dikenang dan dibanggakan. Kalau negara saja bisa menghargai dan mengapresiasi pengorbanan dari prajurit-prajurit yang setia, apalagi Bapa kita di sorga yang melihat kita tetap tabah sampai akhir
Bisakah kita bayangkan kemuliaan yang disediakan untuk kita yang setia di hadapannya? Apa arti kata tabah sesungguhnya? Menurut Kabus Besar Bahasa Indonesia, arti kata tabah adalah tetap dan kuat hati. Arti lain dari tabah adalah berani. Tidak pernah dikatakan bahwa kita harus tabah dalam kegembiraan atau kesenangan. Tabah pastinya berkolerasi dengan gambaran situasi yang sulit, berat, dan kita tidak harapkan. Ayat di atas dikatakan Yesus mengalami juga momen kesedihan, kegentaran, dan kesusahan seperti yang kita semua sering alami dalam menjalani kehidupan kita. Tetapi pilihan kembali diberikan kepada kita. Apakah kita mau seperti Yesus yang tabah sampai akhir dan menerima kemuliaan dari Bapa, atau kita memilih kecewa dan mundur dari hadapannya dan berstatus gagal dalam menjalani tugas yang diberikan? Satu yang harus kita ingat ketika kita sudah lelah dan berniat ingin menyerah, bahwa dalam Yohanes 16 ayat 33b, Yesus berkata, "Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Lembutkanlah hati kami, sehingga setiap benih firman yang ditaburkan bertumbuh dengan subur dalam hidup kami, berbuah, dan buah kami dapat dinikmati oleh orang banyak. Tuhan, ajari kami untuk mempunyai hati yang tabah dalam setiap menjalani kehidupan ini, sehingga kami bisa bertahan sampai akhir dan Kau dapati kami setia di hadapan-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga dari awak kapal Nanggala 402. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Damai sejahtera yang daripada-Mu yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran mereka dalam Kristus Yesus. Kami juga berdoa untuk aparat TNI, Polri yang dengan setia berjaga di garis depan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa kami, Indonesia. Prajurit-prajurit-Mu yang gagah perkasa berjaga di setiap perbatasan dan di perairan kami. Wilayah demi wilayah, daerah demi daerah di bangsa kami, kiranya penjagaan dan perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling mereka. Karuniakan jiwa integritas dan loyalitas dalam hidup mereka dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami perkatakan Indonesia damai, Indonesia sejahtera. Biar perkenanan-Mu selalu ada atas bangsa kami. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin di bangsa kami, baik dari presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, sampai ke jajaran RT RW. Kiranya Engkau memenuhi mereka dengan hikmat dan kewibawaan yang daripada-Mu, sehingga mereka mampu memimpin dan memutuskan yang baik bagi bangsa ini. Dan kiranya Engkau mengaruniakan kepada mereka jiwa integritas dan loyalitas dalam mereka menjalani pengabdian mereka. Kami juga berdoa untuk setiap kami pada hari ini. Kiranya Engkau menuntun dan memimpin kami sepanjang hari ini. Sertai kami dalam sepanjang kegiatan kami sepanjang hari ini, supaya kami menjadi berhasil dan beruntung. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Kami deklarasikan tubuh kami adalah bait Roh Kudus dan bukan tempat sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh menyingkir dari hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini mengalami pergumulan dan beban hidup. Kami bersepakat dan berdoa, mereka boleh terima jawaban doa mereka tepat pada waktu tanpa ada penundaan, dan terima pemulihan jalan keluar saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik untuk hari ini, untuk firman-Mu yang selalu menyempurnakan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Tuhan.